Gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa amung ati pawitane luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang yen angel kelangkung tan kena tinumbas arta nyuwun ing ngarsaning Gusti pinaringan sih nugroho golek. Jadi keberadaan keraton dengan Tugu Palputih yang ada di sebelah utara maupun dengan Panggung Krapyak yang ada di selatan keraton itu mensimbolisasikan ke utara itu hablum minallah, ke selatan itu hablum minannas. Ya. Bagaimana seorang sultan itu punya kewajiban menghantarkan setiap masyarakat untuk ke utara itu berarti mencapai keimanan dan ketakwaan. Yang ke selatan itu antara sultan sama rakyat ya, itu harus satu. Untuk itu sultan bicaranya harus benar, berpikir benar dan berperilaku benar. Kewajibannya itu mengabdi, tidak boleh minta bagian dari pengabdiannya itu. Para sultan itu selalu memelihara, ya, memelihara persatuan kesatuan antara pimpinan dengan bawahan, antara satu dengan yang lain, ya, antara manusia dengan yang maha kuasa. Jadi hablum minallah dan hablum minannasnya dijaga dengan baik. Dan ini bukan suatu yang mengada-ada. Oleh karena para nenek moyang Sultan KB yang ke-10 ini itu sudah mempertahankan daerah istimewa Yogyakarta itu sedemikian rupa. Perkawinan itu terjadi bagi orang Jawa itu untuk membangun balai somah. Balai somah itu adalah rumah yang harus bisa membahagiakan isi keluarga yang ada di dalamnya. Sehingga upacara perkawinan menjadi sangat penting dan sangat itu dilaksanakan dengan penuh makna, ya, makna yang religius, makna yang sakral dan penuh dengan simbol-simbol yang syarat dengan nilai-nilai budaya. Sebetulnya bagi orang Jawa ya, pernikahan itu secara universal sama. Di mana di keraton punya tradisi sendiri. Hanya pada aspek kulit, bukan isi. Itu yang berbeda. Karena perkawinan merupakan salah satu bagian
tradisi yang memegang peran penting dalam kerajaan, dalam keraton, karena akan melahirkan proses suksesi dan regenerasi dari dinasti dan kerajaannya sendiri. Kami pun melakukan aktivitas perkawinan atau upacara yang lain ya sesuai tantangan zaman sekarang, tidak seperti yang lalu. Yang lalu tidak sesuai ya saya tinggalkan. Nah, ini kan membuat satu wacana baru, masyarakat bisa menikmati, oh siapa sih putrinya Pak Sultan yang menikah gitu. Sekarang ini kondisi di keraton sendiri kan harus juga cukup banyak yang disederhanakan. Upacara-upacara ini memang tidak boleh ada yang tertinggal dari setiap step atau setiap bagian yang harus dilalui. Keraton sendiri untuk perkembangannya itu juga diharapkan untuk tetap berpegang teguh pada budaya itu sendiri. Jadi jangan sampai dengan variasi-variasi ini mengakibatkan banyak kesempatan untuk meninggalkan budaya yang pakem itu sendiri. Walaupun harinya itu dipendekkan, tetapi semua prosesi diikuti secara lengkap, termasuk barang-barang yang harus disajikan. Itu harus semuanya tetap lengkap. Hari pertama ada utusan dalam untuk menjemput temanten kakung atau laki-laki dan orang tuanya serta om yungnya untuk nyantri di keraton. Artinya mulai saat itu mereka harus menginap di Kakuan Dalam Kasatriyan. Yang diutus ada 2 orang Bupati Nayaka dengan menggunakan kereta. Keretanya semua ada 3 dalam bentuk kus atau tertutup karena itu memang belum resmi menjadi menantu sultan, tetapi baru mau akan menjadi menantu sultan. Anak-anak kami ini sudah bersekolah dan bergaul dengan masyarakat. Tentunya kita tidak bisa membatasi lagi bahwa mereka akan menikah dengan seorang pria secara pilihannya dia sendiri. Dari zaman yang Dalam ke-9 itu sudah cukup terbuka karena menantunya beliau juga ada yang dari Minang, ada yang dari Batak, kemudian ada yang dari Kalimantan, ya kan, dari Sunda. Mantu laki-laki itu adalah pendamping Putri Dalem, di mana Putri Dalem bergelar Gusti Kanjeng Ratu. Maka sebelum resmi menjadi mantu, diangkat dulu menjadi Abdi Dalem. Sapuniki ingkang dados kersa dalem wisuda calon mantu dalem ingkang asma sarta kalenggahane Ahmad Ubaidillah, sarjana ekonomi, Master of Science. Kapundhut salajenge kapetedan dalam asma sarta kalenggahan enggal Yudha Negara. Ternyata kenyataan kan
mempelai itu bukan hanya berasal dari antar lingkungan dalam keraton saja, tetapi juga dengan luar keraton. Itu kan sudah suatu perwujudan demokrasi, itu bukan dalam pengertian monarki. Jadi suasananya itu memang sangat menggembirakan, kebetulan. Dan Sultan memang sudah mempersiapkan untuk itu. Sehingga beberapa kebijakan dari Sultan itu nampak di situ nanti. Bahwa memang beliau sebagai pelayan masyarakat yang bagus, artinya mendengarkan saran daripada permintaan dari media ini untuk bisa memberikan suasana yang bagus dan gambar yang bagus yang terutama itu. Hari ini memberi gelar kepada calon menantu dalam atau mantu dalam. Acara ini sebagai rangkaian prosesi pernikahan putri bungsu Sultan Hamengkubuwono X Gusti Raden Ajeng Nurasti Wirajeni. Ya, untuk mengetahui selengkapnya kita bergabung dengan Risa Karni dari Yogyakarta. Ya, Risa, silakan laporan Anda. Ya, Gadisa, bila beberapa waktu yang lalu Kerajaan Inggris menggelar acara The Royal Wedding, nah pada bulan Oktober nanti, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat juga akan menggelar pernikahan kerajaan Putri Bungsu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Rama Ibu Wosamekta Gati Sineng kuyung dening kula warga Piniji. Siraman ala Keraton Jogja itu ya hampir sama dengan yang masyarakat lakukan, yaitu dengan mempelai dimandikan dengan air yang berasal dari 7 sumber itu tadi, yang diambilkan dari sumber-sumber di keraton dan juga di pagelaran.